Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam majelis ilmunya yang agung, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis munajat, majelis sholawat dan salam kepada kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian-pujian kepadanya, dan majelis silaturahmi mengikat ukhuwah, majelis iman, majelis Islam, majelis ihsan, majelis yang penuh dengan rahmat dan keberkahan, majelis yang penuh ampunan dan pertolongan, majelis yang penuh dengan kecintaan dan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, yang mana yang menjadi wasilah terwujudnya majelis ini adalah niat mulianya Sahibul Bait, di mana Sahibul Bait menginginkan mengadakan acara yang agung ini demi mensyukuri nikmat dari Allah, yaitu diantaranya punya putra yang sudah dikhitan, yang mana beliau menyadari bahwasanya mengkhitan itu adalah perintah Allah, dan anak yang dikhitan juga atas perintah Allah. Walaupun anak ini belum balik, namun nisbat bagi orang tuanya bisa jadi wajib dan bisa jadi sunnah mengkhitan anaknya. Nisbat bagi anaknya yang belum balik tidak wajib dikhitan. Namun anak ini kalau memahaminya atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menyadarinya bahwa dikhitan adalah merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu rela dikhitan karena Allah, maka anaknya mendapatkan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan pahalanya juga akan dilimpahkan lagi kepada orang tuanya. Maka inilah yang patut disyukuri oleh setiap hamba yang beriman, melebihi syukurnya si hamba ketika mendapatkan nikmat duniawi. Nikmat duniawi seperti apa?
nikmat duniawi. Nikmat duniawi, semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Nikmat duniawi, segala kenikmatan-kenikmatan termasuk jasad kita, ruh kita, yang ini ciptaan Allah dan Allah berikan kepada kita. Kesehatannya, kekuatannya, kecerdasannya, termasuk pengetahuan kepada segala hal urusan dunia, dan juga semua fungsi-fungsi anggota tubuh, fungsi akal, pikiran. Ini nikmat duniawi. Dan segala kenikmatan yang diserap oleh jasad, yang diserap oleh hati, ya, di dunia ini nikmat duniawi. Ya. Termasuk segala fasilitas yang ada di muka bumi ini, yang dimakan, yang diminum, yang dihirup, yang dilihat, yang didengar, ya, yang diraba, yang dipijak, yang diduduki, Masya Allah, yang dipakai dan sebagainya, tidak akan terhitung nikmat duniawi ini. Kita wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, dan ini adalah pemberian Allah, yakni kebaikan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Namun ada yang lebih harus disyukuri oleh kita. Apa? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Artinya nikmat kita diberi petunjuk oleh Allah kepada segala perkara yang berkaitan dengan kepercayaan hati kita. Lalu nikmat Islam adalah nikmat kita dikasih pengetahuan oleh Allah kepada hukum-hukum Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Lalu dikasih ketaatan, ketundukan hati kepada aturan Allah. Lalu bisa melakukan perintah Allah, termasuk khitan ini, mengkhitan anak, kan? Lalu bisa menjauhi larangan Allah. Nah, ini nikmat Islam, ya. Ada nikmat ihsan, adalah nikmat akhlak dan adab. Ketika kita dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih kemampuan untuk bisa berakhlak mulia, bisa beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah SAW, beradab kepada semua kekasih Allah, bahkan beradab di hadapan semua makhluk Allah. Bergaul dengan akhlak yang mulia, bergaul dengan adab, baik dengan muslim maupun non muslim, baik dengan manusia maupun dengan binatang, semua dengan akhlak dan adab. Nah, ini namanya ihsan. Nah, nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang tidak ada bandingannya jikalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, bahkan kalau dibandingkan dengan jasad kita, ruh kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita, sehat, kuat, cerdas, tetap tidak akan bisa membandingi nikmat iman, Islam, dan ihsan yang barusan disebutkan. Tidak akan. Kenapa? Karena jasad ini diciptakan, ruh ini diciptakan, kesehatan dikasihkan kepada kita, kekuatan, kecerdasan, dan segala nikmatnya. Kalau tidak dikasih iman, Islam, dan ihsan, maka jasad ini, ruh ini artinya hanya untuk menjadi calon kayu bakarnya api neraka. Kan? Kalau kita tidak dikasih iman dan Islam, ihsan, ini hanya untuk calon apa?
kayu bakarnya api neraka. Sementara hidup di dunia ini tidak lama. Ya, segala kenikmatan dunia akan sirna dan kita akan meninggalkan dunia dan dunianya juga akan disirnakan oleh Allah. Ya. Maka nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, nikmat hidayah, nikmat taufik ini sungguh sangat mahal sekali. Maka perlu kita bersyukur. Syukur anak saya rela di khitan. Anak saya sudah mendapatkan didikan Allah walaupun harus menghadapi sakit, resiko, ya namanya juga di khitan, ya. Tapi dia mau menjalaninya. Ya. Ini didikan siapa khitan? Didikan Allah, didikan Rasulullah SAW. Dan kita sebagai orang tuanya, dan juga sama ridho kepada aturan Allah. Harus mengkhitan anak walaupun kita tidak tega, ya. Mengkhitan anak kan menyakiti anak, mengkhitan anak mengeluarkan darah anak Allah, kan? Tapi karena ini perintah Allah kita lakukan, ini perintahnya Rasulullah SAW kita jalankan walaupun harus menghadapi resiko sakit, kan? Tapi perintah Allah. Nah, itulah kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah dan Rasul. Terkadang kita harus berhadapan dengan sakit. Kayak sekarang ini, sekarang kita ibu-ibu, bapak-bapak, adik, remaja semuanya hadir di sini mencari ilmu. Allah atas perintah siapa? Ya Allah, Rasul. Allah dan Rasul. Kita semuanya hadir dalam majelis zikir seperti ini atas perintah siapa? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa resiko yang kita hadapi? Ngantuk. Apa resiko yang kita hadapi? Capek pulang kerja tadi. Ya kan? Jadi wajar kalau waktu ngaji HS. Ya wajar. Ngantuk. Ya kan? Karena kan saatnya enak tidur seperti sekarang ini, tapi malah melek. Ya kan? Ini karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Harus didahulukan sebelum kita mensyukuri dunia dan seisinya, bahkan sebelum kita mensyukuri jasad rohani, ruh dan kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita dan yang lainnya, kita syukuri dulu iman dan Islam. Termasuk iman Islam itu kita bisa hadir dalam majelis ilmu atas perintah Allah, bisa hadir dalam majelis zikir seperti ini atas perintah Allah, dalam suasana, dalam situasi kondisi, di saat, di tempat yang sebetulnya ini kan sangat berat sekali. Benar gak? Sangat berat sekali. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan nasi dari Sohibul Bait. Ya enggak? Ya kan? Yang mengharapkan apa-apa. Yang diharapkan apa? Ridha Allah. Yang diharapkan adalah kebaikan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah. Ini yang kita cari bersama. Kita ingin diampuni dosa, kita ingin mendapat ridhonya, kita ingin mendapat kasih sayangnya, kita ingin selamat ya, sampai surga, ingin masuk surga, mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang diinginkan oleh kita semuanya. Ya. Namun kita juga tahu bahwa efek daripada mentaati perintah Allah, taat kepada aturan Allah, efeknya adalah anugerah dari Allah yang kalau bumi dan langit dan seisinya dibandingkan dengan nilai anugerah Allah yang Allah janjikan bagi hambanya yang taat kepadanya, maka bumi dan langit tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya bumi yang dan langit. Allah. Bahkan la ilaha illallah dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW. La ilaha illallah satu kali yang diucapkan oleh lisan seorang yang beriman kepada Allah dengan ikhlas tulus karena Allah, maka kalau ditimbang kan, dengan bumi dan langit 7 lapis bumi 7 lapis langit, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah satu ketimbang bumi
7 lapis dan lagi 7 lapis. Allah itu kan. Bagaimana dengan berbagai amalan-amalan, bacaan-bacaan dan sebagainya. Maka kita wajib bersyukur. Dan pengajian seperti kita ini modelnya. Ini kan sangat jarang. Kalau model ngaji pada maghrib sampai isya banyak. Model ngaji pada isya sampai jam 9, jam 10 banyak. Model ngaji pagi-pagi itu kan banyak. Kuliah subuh gitu kan. Ngaji pokoknya siang, sore banyak. Tapi kalau ngaji waktu sahur jarang. Benar gak? Ya? Jarang sekali. Nah, kita melakukannya dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, dengan kekuatan dari Allah, dengan pertolongan Allah. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur di saat orang tidur kita bisa mengingat Allah. Di saat orang tidur kita bisa melakukan perintah Allah, mengkaji ilmu Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Alhamdulillah. Minta kepada Allah dan agar disempurnakan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga tidak ada detik dan menit yang kosong dari nilai ibadah. Ya Allah, jadikan seluruh kehidupan hamba semuanya bernilaikan pengabdian kepadamu yang kau ridhai dan yang kau terima ya Rabb. Itu yang kita inginkan ya. Dan keberkahan dari majelis seperti ini luar biasa. Dan bukan cuma sahibul bait saja yang akan mendapatkan limpahan barokah atau dekenzi saja yang akan mendapatkan limpahan barokah lah, tidak. Tapi kita semua akan mendapatkan limpahan barokah, akan mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, akan mendapatkan limpahan ampunan Allah. Datang ke sini membawa dosa sejumlah gunung-gunung yang tinggi yang ada di muka bumi, atau sebanyak buih-buih yang ada di lautan di muka bumi ini, pulang dari majelis seperti ini sudah lenyap itu semua. Tidak ada yang tersisa daripada sisa-sisa dosa, karena Allah sudah mengampuninya. Semoga harapan kita ini diwujudkan oleh Allah, dan dengan kumpulan seperti ini, di saat seperti ini, segala doa akan diijabah oleh Allah, karena kita berdoa di saat ijabah. Dan kita akhiri majelis ini dengan doa bersama, semoga segala yang kita cita-citakan dari segala kebaikan dunia dan akhirat dikabul oleh Allah, baik untuk kita, untuk keluarga kita, turunan kita, orang tua kita, leluhur kita, guru kita, murid kita, tetangga kita, saudara kita, semua saudara muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, untuk negara kita, untuk bangsa kita, pemerintah kita, rakyat kita, semuanya dikabul oleh Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa raba'an jami'is sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdu yuafi ni'amahu yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiluna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma tub bina lutfan syami'an bila Allahumma lutuf bina lutfan syamilan kamilan zahiran wa khufiyatan qurru bil ain wa yujla bihi al-ghaib wa yuqda bihi ad-dain wa tusrahu bil umur wa tukfa bihi syurur wa naqulu bihi min al-muqarrabin wa nurzaqu bihi kamal yaqin bi jahil sidil awwal wal akhir sidil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna min al-qura faraha min al-adhan asfaha min al-amal azkaha min akhlaq atiybaha min al-arzaq azalaha min al-afiyah malaha min ad-dunya khairaha wa min al-akhirah na'imah bi haqqi sidina Muhammadin sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiy mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Amin. Kubur. Sekian dari Abu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.